Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin yang belum sempat mempelajari tentang biaya produksi, penerimaan, dan laba. Pertama, kita akan mempelajari tentang biaya produksi. Macam-macam biaya produksi itu ada beberapa, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu jumlah biaya yang tetap atau harus dibayarkan perusahaan berapapun tingkat outputnya. Sehingga misal kalian berada di output 1, biaya fixed cost kalian akan tetap sama 1 juta. Apabila kalian outputnya 2, maka akan fixed cost-nya juga akan 1000. Lalu apabila Q-nya sampai ke N atau seterusnya, itu juga fixed cost-nya akan tetap 1000. Sehingga kurva dari biaya tetap itu horizontal. Lalu kemudian biaya variabel atau variable cost, yaitu jumlah biaya yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksi. Nah, itu bergantung dengan biaya produksi dan jumlahnya. Apabila biaya produksinya meningkat, maka jumlahnya juga akan meningkat. Sehingga kurva dari biaya variabel itu dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti ini gambarnya. Lalu kemudian biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan atau jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Sehingga apabila biaya tetap dan biaya variabel ini dijumlahkan atau ditambahkan, itu akan menghasilkan total biaya atau biaya total atau total cost. Nah, rumus dari total cost itu adalah TC sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Lalu biaya marginal atau marginal cost, yaitu kenaikan dari total cost yang diakibatkan oleh penambahan produksi 1 unit output. Atau dapat dipersingkat bahwasannya output tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan menggunakan 1 unit input tambahan dengan asumsi input lain total. Dengan rumus MC sama dengan delta TC per delta Q. Delta itu artinya selisih. Sama dengan delta TFC per delta Q. Atau rumusnya juga bisa MC sama dengan total cost yang kita cari di min total cost N min 1. Lalu kemudian biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya total yang harus dikeluarkan sebagai biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Rumusnya adalah AC sama dengan AFC plus AVC, atau AC sama dengan TC per Q. Lalu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu biaya tetap yang dibebankan pada 1 unit output dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Lalu kemudian biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AFC, yaitu biaya variabel yang dibebankan pada setiap unit produksi dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui Q 0 sampai 9 dan FC itu 100 sehingga sama semua. Lalu variabel cost 0, 40, 70, 86, 96, 105, 110, 145, 220, 305. Kita ketahui bahwa fixed cost itu biayanya tetap, jadi outputnya mau berapapun nilai fixed cost ini tetap 100. Nah, total cost, kita ketahui total cost itu tadi penjumlahan dari fixed cost dan variable cost, sehingga total cost dihasilkan dari variable cost ditambah fixed cost, yaitu 100. Apabila kita cari output yang ke-6, lalu berapa total cost-nya? Tinggal 100 ditambah 110, hasilnya 210. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan marginal cost? Marginal cost kita ketahui adalah output tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan menggunakan 1 unit input tambahan dengan asumsi input lain konstan. Nah, misal output ini kita bertambah menjadi 1, maka berapa MC-nya atau marginal cost-nya? Kita cari yang output kedua. Dengan tambahan 1 output, itu marginal cost-nya itu adalah 30. Didapatkan dari delta TC pertama, delta TCN min delta TC min 1, yaitu 170 dikurangi 140, hasilnya adalah 30. Misal kita mencari MC di output kelima, maka rumusnya menjadi TCN atau TC5 di min TC5 min 1, sehingga nilainya diambil dari
205 dikurangi 196, hasilnya adalah 9. Di kuantitas atau output kelima. Begitu juga dengan MC-nya 85, ini dihasilkan dari TC ke-9 dikurangi TC ke-8, hasilnya adalah 85. Lalu bagaimana dengan average cost atau rata-rata? Biaya rata-rata didapatkan dari total cost dibagi outputnya. Jadi, AC yang output pertama itu dihasilkan dari TC 140 dibagi 1. Hasilnya adalah 140. Lalu bagaimana dengan AC yang ke-8? AC yang ke-8 sama TC ke-8 dibagi output yang ke-8. 320 dibagi 8 sama dengan 40. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu kalau average fixed cost itu dihasilkan dari fixed cost dibagi output. Misal kita ambil yang keempat. Fixed cost-nya 100, output-nya keempat, 4. Maka 100 bagi 4 hasilnya 25. Coba kita cek. AFC-nya di output keempat hasilnya 25. Lalu bagaimana dengan yang kelima? Jika AFC-nya 100 dan output-nya 5, berapa average fixed cost-nya? Yaitu 100 dibagi 5 sama dengan 20. Maka AFC-nya harusnya 20. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan average variable cost? Average variable cost ini didapatkan dari variable cost dibagi kuantitas atau output. Lalu kita coba yang output keempat. Variable cost-nya itu 96 dan output-nya itu 4. Maka 96 dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Begitu juga dengan yang lainnya. Apabila kita ambil yang nilainya gampang aja ya, kita ambil yang VC, kita ambil yang AVC yang ke output pertama. Itu VC-nya 40 dibagi 1 sama dengan 40. Kita lanjutkan dengan konsep penerimaan. Penerimaan dari produsen merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi. Macam-macam penerimaan ada 4, yaitu penerimaan total atau total revenue, yaitu penerimaan total dari hasil penjualan outputnya atau jumlah dari penghasilannya. Dengan rumus TR sama dengan Q kali P, atau TR sama dengan fungsi dari Q. Lalu yang kedua adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan total, penerimaan produsen per unit output yang dijual. Dengan kata lain, AR adalah harga jual output per unit. Sehingga rumusnya AR sama dengan TR per Q, atau AR sama dengan P. Lalu yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu kenaikan dari total revenue yang dibebankan oleh tambahan penjualan satu unit output. Dengan rumus MR sama dengan total revenue ke N sama dengan dikurangi total revenue N min 1, atau MR sama dengan turunan dari total revenue. Lalu penerimaan total maksimum atau total revenue maksimum, yaitu besarnya penerimaan total pada unit yang maksimum. Dengan kata lain, MR sama dengan 0 atau TR turunan pertama sama dengan 0. Dengan contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui jumlah produk atau Q-nya 1-6, lalu harga per unit atau price-nya itu 50, 40, 30, 20, 10 sama 5. Kita ketahui bahwa total penerimaan atau TR itu rumusnya TR sama dengan Q kali P. Maka kita masukkan saja Q kali P. Di 1 kali 50 hasilnya 50, 2 kali 40 hasilnya 80, 3 kali 30 hasilnya 90, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan penerimaan rata-rata? AR diterima dari penjumlahan TR min Q. Sehingga 50 dibagi 1 sama dengan 50, 80 bagi 2 sama dengan 40, 90 bagi 3 sama dengan 30. Atau dengan kata lain, AR sama dengan price. AR sama dengan price. Maka hasilnya sama. 50, sini juga 50, 40, sini juga 40, 30 sama dengan 30 juga. Tergantung dari outputnya ya, jadi 1, 2, 3 harus sesuai barisnya. Lalu bagaimana penerimaan marginal? Rumus dari penerimaan marginal yaitu TRN min TRN min 1. Misal kita cari marginal revenue-nya di output kedua, maka TR2 dikurangi TR ke pertama. Sehingga 80 dikurang 50, hasilnya 30. Lalu bagaimana dengan MR ke 6? Sama saja. Kita cari TR
TR ke-6, demand TR ke-5. Hasilnya min 20. Begitu dengan yang lainnya. Lalu kita masuk ke keuntungan dan kerugian. Rumus dari keuntungan atau kerugian yaitu TR min TC. Kita ketahui pada bahwasannya TR itu didapatkan dari price kali output, dan TC dihasilkan dari penjumlahan fixed cost plus variable cost. Lalu, titik impas atau break-even point itu diterima dari TR sama dengan TC. Lalu keuntungan maksimum atau kerugian minimum yaitu MR sama dengan MC atau turunan dari TR sama dengan TC. Kita langsung masuk ke contoh soal dari laba dan rugi. Misal, diketahui jumlah barang diproduksi adalah 100, biaya tetap atau fixed cost-nya 100.000, biaya variabelnya 10.000, dan harga barangnya 5.000. Lalu labanya berapa? Laba sama dengan TR min TC. Kita ketahui TR itu adalah Q kali P, dan TC itu FC plus VC. Kita masukkan angkanya 100 kali 5.000, terus 100.000 ditambah 10, hasilnya 500 min 110. Jadi 390, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ambil contoh soal dari BEP atau break even point. Contohnya, bila diketahui biaya tetap atau fixed cost-nya 500.000, lalu biaya variabelnya 10.000 per unit, lalu harga barangnya 20.000 per unit. Lalu berapa titik impasnya atau BEP? Misalnya ya, ini BEP ya maksudnya. Lalu berapa BEP-nya? Kita masukkan rumusnya BEP. BEP itu rumusnya adalah fixed cost per price min variable cost kali P. Ini, rumus ini apabila kita mencari jumlah rupiahnya. Tapi kalau misal kita mau cari per unitnya, maka tidak usah dikali price-nya lagi. Sehingga kita masukkan angkanya, fixed cost, biaya tetap 500 per price-nya harga barang 20.000, demand variable cost, biaya variabel 10.000, dikali price 20.000. Maka hasilnya adalah 1 juta. Hasilnya adalah 1 juta, seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari tentang biaya, dari biaya, laba rugi, dan penerimaan dari produksi ya. Mungkin segitu dari Ibu. Mungkin kalau misal ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom dengan format nama, kelas, nomor absen, dan pertanyaan. Nanti akan Ibu segera jawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan tetap semangat.